Aku memang gampang menyatu dengan alam, tapi untuk menyatu denganmu wallahu alam. Karena disenangkan oleh kenyamanan dan disadarkan oleh kenyataan. Anjas kelas. Kembali lagi bersama saya Stephen, langsung saja seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Dikisahkan tahun 1991 di selatan Somalia, setelah jatuhnya pemerintahan radikal Mohamed Siad Barre. Koalisi faksi pemberontak yang dipimpin oleh para komandan dari Kongres Serikat Somalia Mohamed Farah Aidid dan Ali Mahdi Mohamed berseteru memperebutkan kekuasaan di Mogadishu. Konflik berkepanjangan ini telah merenggut banyak nyawa hingga mengakibatkan krisis berkepanjangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB turun tangan dengan mendirikan operasi di Somalia yang disebut UNOSOM. Malaysia sepakat untuk menurunkan pasukan khusus Malbat ke Somalia. Sebelum terbang menuju Somalia, pasukan khusus dari Angkatan Udara Kerajaan Malaysia ini pamit kepada keluarganya masing-masing. Salah satunya adalah Letnan Dahari yang pamit kepada istrinya. Singkat cerita, Letnan Dahari, komandan pasukan khusus dari Peleton 4 Tim Tempur Alfa bersama timnya sedang terlibat pertempuran dengan kelompok separatis Somalia. Tepatnya di Hotel Paradiso, 50 km dari Mogadishu. Pertempuran berlangsung cukup sengit, diselingi lemparan granat. Seorang kopral medis bernama Syah membantu rekannya yang tertembak. Sersan Hamid minta bantuan komandannya untuk melakukan evakuasi. Di luar hotel, kendaraan Panzer EPC buatan Pindad yang digunakan pasukan khusus PBB terlibat pertempuran. Mayor Adnan, komandan Kompi Alfa yang berada di dalam Panzer EPC, menerima laporan. Di atas sebuah bangunan, sniper yang bernama Sersan Muhriz melumpuhkan musuh yang hendak menembakkan roket RPG. Ada juga Julkipli dan Ramli yang bertugas menjadi pemandu dan supir Panzer EPC. Salah seorang prajurit bernama Ali terkena ledakan saat membuka pintu. Di luar dugaan, musuh dalam jumlah 3 kali lipat lebih banyak mulai berdatangan. Seorang penerjemah Somalia bernama Abdel menerjemahkan perkataan Letnan Dahari agar para pemberontak yang sedang menyandera korban segera menyerahkan diri. Karena menolak, akhirnya tim pasukan khusus menghabisi mereka. Ada 2 tebusan hilang. Tim bergerak cepat untuk membawa Sandra ke dalam Panzer EPC di tengah gempuran musuh. Sementara itu, tim pasukan khusus mencari keberadaan 2 sandera lainnya yang ternyata sedang disekap oleh Hasan yang sambil memegang detonator peledak. Abdel kembali membujuk si Hasan untuk menyerahkan diri. Karena keras kepala, tim menghabisi pelaku untuk menyelamatkan Sandra. Tim pasukan khusus berhasil menyelesaikan tugas mereka kembali ke pangkalan PBB. They don't want to be safe. Paham? Good job semua. Di sela waktu senggang, para prajurit mengisi waktu dengan bermain voli. Ramli yang dijuluki prajurit jahil kepada temannya yang sedang push up dengan kaos kaki baunya. Kau cuci stokin kau dulu. Abdel. Bahkan, dia pura-pura marah kepada Abdel karena rakyat Somalia belum sepenuhnya percaya kepada pasukan Malaysia. How about my people? You should look at their face. Mayor Adnan dan Mayor Abdul Samad dari tim Charlie mengaku puas dengan timnya Dahari karena menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pujian datang dari UNOSOM dan CNN karena jurnalis mereka yang dijadikan sandera berhasil selamat. Meskipun Samad menilai aksinya sangat ekstrim karena membahayakan anggotanya. Arahan tetap arahan. Bagus juga ada orang yang komplain. Seorang prajurit pemandu panser bernama Isa menyempatkan diri menghubungi istrinya Aisyah. Macam sayang selalu pesan.
Karena tingkahnya kayak Upin dan Ipin, Zulkifli dan Ramli ditegur Letnan Mustafa, ketua peleton kedua dari tim Charlie. Pastor dah hati nak bully. Saya okey, Tuan. Senang diri. Tak berhenti di situ, mereka menggoda jurnalis cantik bernama Sofia. Sofia. Mayor Osman dipanggil atasannya Rahman terkait informasi penting dari komandan operasi dari Angkatan Darat Amerika di markas UNOSOM bernama Kolonel Ward. Kelompok separatis Somalia diduga akan melakukan penyerangan ke Newport sore hari ini. Karena itu, pasukan khusus Malaysia diminta bantuan dari Kompi Bravo untuk memperkuat keamanan. Karena Kompi Alpha punya misi tersendiri di esok hari. Letnan Dahari makan siang bersama rekannya Letnan Mail, ketua peleton 6 dari tim Alpha. Aku tanya engkau lah. Yang lain tu biar komando yang fikir. Tak berselang lama, bergabung Letnan Johan, ketua peleton 3 tim Charlie. Johan mengaku bosan karena setiap misi pertempuran dan penyelamatan diserahkan kepada tim Bravo. Sedangkan tim Charlie tugasnya hanya mengintai dan main karambol. Zulkifli dan Ramli terkejut saat melihat helikopter terkena tembakan. Tiba-tiba mereka tiarap menyelamatkan Sofia yang hampir terkena tembakan dari militan Somalia. Astagfirullah, Ramli sampai istighfar hanya karena memegang pundaknya Sofia. Singkat cerita, tim Bravo di bawah komando Mayor Adnan mulai bergerak menuju Newport. Adnan sempat bertanya apa misinya, namun komandannya sendiri mengaku tidak tahu pasti hingga datang perintah selanjutnya. Seluruh pasukan dari tim lain mulai mempersiapkan amunisi dan perbekalan. Singkat cerita, pukul 18.30, pasukan Malaysia tiba di markas UNOSOM, Newport, Mogadishu. Hingga pukul 9 malam, mereka masih menunggu komandan militer Amerika dan Pakistan yang akan tiba di markas ini. Informasi yang mereka dapatkan, kemungkinan besar tentara kerajaan Malaysia ini akan memasuki wilayah pengikut Farah Aidit yang dianggap sangat berbahaya. Apapun misinya, Osman mengingatkan Adnan dan Samad untuk menjaga keselamatan anggotanya sesuai dengan latihan pasukan selama ini. 91. Singkat cerita, Kepala Angkatan Darat Amerika yang bernama Kolonel Lawrence datang bersama Letnan Kolonel Colt, perwira operasi untuk misi ini, dan Letnan Jensen, perwira komandan divisi gunung ke-10. Mendengar Osman dan anak buahnya dari Malaysia, tampaknya komandan Amerika ini meremehkannya. Hadir juga komandan tank tempur dari Angkatan Darat Pakistan. Lawrence membeberkan situasi darurat yang menimpa pasukan Amerika saat melakukan misi penyerbuan di Mogadishu. 2 helikopter Black Hawk Super 61 dan Super 64 jatuh di dekat Pasar Bakara yang ditandai titik A dan titik B. The exact position is still unknown. And extract all friendly forces. We deploy at 2330. I'll keep you posted. Begitupun dengan pihak Malaysia yang tidak diizinkan membawa seluruh pasukannya untuk misi penyelamatan ini. Mereka hanya diperkenankan membawa komandan, penembak belakang saja, panser, dan supir setiap panser EPC-nya. Hamid terpancing emosinya kepada pasukan Amerika menganggap panser mereka kayak angkot. Tak punya pilihan, tim pasukan khusus dari Kompi Charlie dan Alpha hanya bisa berdiam diri di markas. Aja. Apa kurangnya kami? Tuan! Kau ingat kau siapa? Sebelum berangkat, tim panser EPC berdoa terlebih dulu. Puluhan prajurit militer Amerika masuk ke dalam panser. Terlihat dari udara, konvoi puluhan panser EPC mulai bergerak dari markas UNOSOM menuju kota Mogadishu dikawal tank tempurnya Pakistan. Kedatangan pasukan ini langsung disambut roket RPG yang dilepaskan militan Somalia. Karena mendapat serangan, tank tempurnya Pakistan memutuskan untuk berhenti. Mayor Adnan yang berada di tank 29 mendapat laporan dari anak buahnya yang berada di dalam tank 21 yang kebetulan berada persis di belakang tank. 29, tunggu habis. Ternyata Pakistan memutuskan untuk mundur karena mereka tidak dilengkapi kacamata penglihatan malam. Itu adalah alasan yang kocak, padahal karena kekecewaan komandan Pakistan yang tidak diajak ikut terbang dengan komandan Lawrence. Arahan tetap arahan. Ganti.
Samad dan Adnan tidak punya pilihan karena Amerika minta mereka melanjutkan misi meski tanpa pengawalan dari tank tempurnya Pakistan. Pintas tank Pakistan. Kedatangan mereka kembali disambut dengan hujan peluru. Ni apa hal pula ni? Ratusan militan Somalia terus melancarkan serangan tanpa henti. Dua panser EPC terjebak di belakang tank. Apa arahan seterusnya? Karena perintahnya terus maju mengarah ke kanan. Sialnya, antena komunikasi milik Panzer 21 Alpha terkena tembakan hingga copot. Tak hanya itu, ban panser mereka menjadi sasaran. Zulkifli mengatakan ini kepada Ramli. Perjalanan mereka terhambat karena jalur itu telah dihalangi barikade. Kau buat sampai boleh? Dibantu personil Amerika, tim melancarkan tembakan balasan ke arah militan Somalia. Dua panser ini kembali bergerak mencari persimpangan lain yang tidak dihalangi barikade. Sini pun ada penghalang juga. Tiba-tiba, sebuah roket melesat mengarah ke panser. Tim lolos dari maut karena roket itu memantul. Disinilah kehebatan panser buatan Pindad yang diisi dengan ilmu kebal. Namun Jul terpaksa mengarahkan pansernya ke arah kiri yang jauh lebih aman. Karena putusnya komunikasi, alhasil dua panser ini terpisah dengan ratusan panser lainnya. Telah melepasi tank. Tuan, kita kena gerak sekarang. Sementara itu, 4 panser lainnya berupaya membuka barikade jalan yang mengarah ke kanan. Sialah. 21. Kena kontak. Heavy attack. Mereka keluar dari dalam panser meskipun situasi di luar sana sangat berbahaya. Prajurit Amerika ini bahu-membahu mengangkat mobil rongsok yang menghalangi rute tim. Salah satu prajurit hampir saja tewas terbakar. Prajurit Amerika yang berada di dalam Panzer 21 dan 21A minta keluar, melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. On me. Move out. Tiba-tiba, Ramli melihat musuh yang hendak menembakkan roket. Tim berupaya melumpuhkannya, hingga Zulkifli hampir saja tewas jika Ramli tidak menyelamatkannya. Sementara itu, tim Charlie sedang bergerak menuju lokasi B di bawah pimpinan Letnan Mali dan Sersan Muhriz. Tak jauh berbeda, tim Panzer EPC ini mendapat serangan dari milisi Somalia. Pahal berhenti. Kopel. Bukan peluru AK-47 namun roket RPG yang menghantui misi mereka. Perjalanan mereka terhenti karena munculnya seorang bocil yang sepertinya sedang memegang granat. Possibly holding a grenade. Muhriz marah pada prajurit Amerika ini yang tidak sabar. Dia mengingatkan prajurit Malaysia tidak akan membunuh anak-anak. Apa yang korang dah buat dekat negara ni? Mali terpaksa memberi peringatan agar anak ini pergi. Dan ternyata yang dipegangnya hanya seonggok batu. Tuan. Di markas operasi, para perwira mendapatkan informasi bahwa sebenarnya Amerika sudah melakukan operasi penyelamatan sebanyak 4 kali dan selalu gagal. Dan hanya Malaysia yang mengajukan diri untuk misi penyelamatan ini. Inilah yang menjadi alasan Amerika hanya memberikan satu rute alternatif yang menurut mereka aman, namun nyatanya sama saja. Osman mengambil kesimpulan operasi ini sama saja dengan operasi bunuh diri yang mengancam keselamatan seluruh pasukan mereka. Kembali ke Isa yang berada dalam panser paling depan mengikuti arahan sinar hijau melalui teropong penglihatan malam menuju lokasi titik B. Di waktu yang sama, ratusan milisi Somalia kembali mempersiapkan persenjataan mereka untuk melakukan serangan. Tiba-tiba, komandan mereka menekan detonator, meledakkan ranjau darat untuk melumpuhkan panser EPC.
Akibatnya, salah satu Humvee hancur. We're getting out of here! Tak hanya itu, musuh kembali melepaskan beberapa roket RPG-nya. Panzer yang dikendarai Isa dipaksa berhenti. Tak hanya itu, helikopter tempur Amerika hampir menjadi sasaran. Kenapa tak gerak lagi? Melihat situasi ini, prajurit Amerika memutuskan untuk keluar dari panser. Padahal Muhriz sudah melarangnya karena akan menjadi sasaran empuk. Belum kering lidahnya berucap, dua prajurit mereka tertembak. Terpaksa, Muhriz ikut turun untuk membantu prajurit Amerika. Serangan demi serangan terus menghantui mereka, sedangkan amunisinya mulai menipis. Ma'il yang sudah kesal kepada musuh melepaskan rentetan tembakan. Disusul dengan roket yang dilepaskan helikopter tempur. Situasi berhasil dikendalikan. Kan misi. Habis. Tim kembali melanjutkan perjalanan menuju titik B. Kembali ke Ramli dan Zulkifli yang mengalami luka bakar ringan masih bertahan di dalam panser. Karena Panzer 21A telah hancur dan tidak bisa digunakan, Ramli dan timnya terpaksa ikut keluar untuk melakukan prosedur penyelamatan. Tembakan perlindungan dilancarkan seluruh prajurit Amerika agar mereka bisa keluar dengan aman. Naasnya, salah satu prajurit Amerika terkena tembakan hingga tewas di tempat. Ramli meminta 2 granat kepada Letnan Cage untuk meledakkan pansernya. Zul diberi pistol meski kondisinya tidak stabil. Ramli yang mengenal wilayah ini akan memandu mereka semua menuju lokasi yang aman. Ternyata Ramli membawa seluruh prajurit untuk berlindung di rumahnya Abdel. Meski awalnya menolak, Abdel yang memiliki seorang istri dan anak mengizinkan mereka semua untuk masuk. Ramli meyakinkan Letnan Cage bahwa Abdel bisa dipercaya karena dia bertugas sebagai penerjemahnya. Salah seorang prajurit Amerika meluruskan kembali kaki Isa yang bengkok. Hello 29. Sementara itu, Ma'il dan timnya akhirnya menemukan lokasi jatuhnya helikopter di titik B. Tim membentuk barikade pertahanan karena musuh kembali berdatangan. Puluhan prajurit Amerika rupanya sedang bersembunyi di dalam rumah, terjebak di lokasi ini. Mereka bersyukur dan berterima kasih kepada pasukan Malaysia yang sudah datang menyelamatkan prajurit Amerika. Mereka yang meninggoy dan terluka lebih dulu dimasukkan ke dalam panser. Ma'il luncurkan pelontar granat asap untuk memukul mundur milisi Somalia. Dia mencegah beberapa panser yang ingin pergi lebih dulu, padahal misi penyelamatan korban belum tuntas. Letnan Cage menodongkan senjatanya kepada Abdel karena kedapatan memegang pistol. Ramli berupaya menenangkan keduanya karena Abdel bukanlah musuh, begitupun sebaliknya. You think I'll kill you? No. I have to kill my own people. Pointing down your guns. Sir! Mereka semua terpaksa harus pergi karena musuh kembali melancarkan serangan. Let's go. Kejadian tragis menimpa Isa setelah musuh melepaskan 5 roket sekaligus. Disusul dengan ledakan ranjau darat yang menimpa panser lain. Akibat serangan mematikan ini, Muhriz menemukan Isa sudah tidak bernyawa. Masuk! Bisa! Bangun! Tewasnya Isa sampai ke telinga para perwira yang berada di markas operasi. Osman sangat kesal karena nyawa prajurit Amerika seakan lebih berharga daripada prajurit Malaysia. Komandannya menegaskan kepada anak buahnya untuk percaya kepada pasukan mereka yang berada di lapangan. Kembali ke Ma'il yang sedang menunggu prajurit Amerika memotong rangka helikopter untuk mengeluarkan pilot Amerika yang tewas.
Tiba-tiba musuh kembali melepaskan roket RPG. Alhamdulillah, Mail bersyukur kondisinya baik-baik saja. Karena melihat rantai, Mail punya rencana untuk menarik helikopternya keluar. Rencananya berhasil mengeluarkan jasad pilot itu. Pujian untuk Mail dilontarkan Mayor Adnan karena idenya yang cemerlang. Tugas terakhir mereka kini menemukan tim 21 dan 21 Alpha yang kehilangan kontak dan tersesat di wilayah musuh. Let's move. Ramli dan timnya menyusuri gang-gang sempit menuju lokasi yang aman. Namun tiba-tiba musuh kembali melancarkan serangan. Tragis menimpa anak dan istri Abdel yang tewas tertembak. Ramli langsung menarik penerjemah Somalia ini ke lokasi yang aman. Baku tembak terus terjadi. Tim terjebak di lokasi ini dikepung dari berbagai arah. Ramli tidak punya pilihan, minta persetujuan Komandan Amerika untuk menembakkan Suar. Meski tujuannya untuk memberitahu keberadaan mereka kepada tim lain, resiko besarnya menarik juga semua militan ke lokasi ini. Tapi tim tidak punya pilihan karena faktanya keberadaan mereka sudah diketahui musuh. Akhirnya mereka sepakat untuk menembakkan Suarnya. Sebelum itu, Ramli berdoa terlebih dulu meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izinnya. Mayor Samad dan timnya melihat Suar tersebut. Dia tembak confirm itu kono kita. Akhirnya, seluruh tim panser bergerak ke lokasi itu. Untuk selamatkan APC yang tersasar. 1-3, terima. Bergerak ke hadapan dan ikut saya. Di sisi lain, Ramli dan timnya mulai kehabisan amunisi. Mereka berharap bantuan akan segera tiba. Tiba-tiba, salah satu militan melancarkan serangan secara membabi buta dengan senjata mesinnya. Tim pun membalasnya dengan lemparan granat. Tim sudah pasrah dengan nasib mereka karena musuh tidak henti-hentinya menghujani mereka dengan timah panas. Saat ratusan musuh makin mendekat, tiba-tiba helikopter tempur datang melepaskan tembakan. Disusul dengan tim panser yang disambut dengan roket RPG. Sersan Muhriz yang tidak gentar terus melaju untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Tepat di pagi hari, akhirnya seluruh tim panser datang untuk melakukan evakuasi. Ramli membujuk Abdel yang tidak mau pergi meninggalkan jasad istri dan anaknya. Ramli tidak menyerah untuk membawanya pergi karena negara ini membutuhkan bantuannya untuk menghentikan perang. Jika hari ini gagal menyelamatkan negaranya, setidaknya mereka masih bisa berjuang di lain waktu. Akhirnya, seluruh tim panser kembali pulang ke pangkalan membawa seluruh prajurit Amerika yang terluka maupun meninggal dunia. Misi ini dinyatakan telah sukses dan berhasil meskipun selalu ada pengorbanan di dalamnya. Tidak ingin jatuh ke tangan musuh, 2 panser APC yang ditinggalkan di lokasi musuh dihancurkan agar tidak digunakan militan Somalia untuk aksi kejahatan mereka. Puluhan panser tiba di pangkalan UNOSOM PBB di Mogadishu. Para prajurit Malaysia merasa kehilangan atas tewasnya Isa. Penghormatan diberikan kepadanya karena dia layak menyandang gelar sebagai pahlawan. Meski sudah di atas tanduk, bisa-bisanya Zulkifli merayu Sophia. Jaga diri kau baik-baik. Secara pribadi, Komandan Pasukan Amerika mengucapkan terima kasihnya kepada Mayor Samad dan Mayor Adnan atas keberhasilan misi ini. 70 tentara Amerika yang sebelumnya terjebak kini bisa kembali pulang berkumpul dengan keluarganya. I better get going, guys.
Satu hal yang terpenting, kini dunia mengenal keberanian tentara Diraja Malaysia. Di akhir film, jenazah Isa diserahkan kepada keluarga melalui upacara militer yang disambut isak tangis istri dan anak-anaknya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.